Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan dengan NIM 2321022602. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Conceptualizing Interaction Design. Apa sih itu Conceptualizing dan Interaction Design? Conceptualizing Design adalah proses menentukan apa yang akan dilakukan oleh suatu sistem, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut. Tahap ini sangat penting karena sebelum membuat desain, kita harus memastikan bahwa ide yang kita buat memang realistis, berguna, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam proses ini, kita sering menemukan assumptions dan claims. Assumptions adalah sesuatu yang kita anggap benar tanpa bukti yang jelas, sedangkan klaim pernyataan yang diyakini benar, tapi masih perlu dibuktikan. Jika tidak diuji, keduanya bisa menyebabkan kesalahan dalam desain. Oleh karena itu, desain harus berangkat dari masalah nyata, bukan hanya sekedar asumsi. Disinilah pentingnya memahami problem space, yaitu memahami kebutuhan pengguna, kesulitan yang mereka alami, dan konteks penggunaan. Dengan memahami problem space, kita bisa menentukan solusi yang tepat. Conceptualizing juga membantu tim desain memiliki pemahaman yang sama dan tidak salah arah. Selanjutnya adalah konseptual model. Konseptual model adalah gambaran umum tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem tersebut. Model ini membantu pengguna dalam memahami sistem dengan lebih mudah. Konseptual model terdiri dari beberapa komponen seperti objek, tindakan, dan hubungan antar elemen. Dalam membuatnya, kita harus memahami apa yang dilakukan pengguna dan bagaimana sistem mendukung aktivitas tersebut. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan interface metafor, yaitu menggunakan analogi dari dunia nyata seperti desktop pada komputer atau keranjang belanja pada aplikasi online. Metafor ini membantu pengguna memahami sistem dengan cepat karena sudah familiar. Namun meskipun membantu, metafor juga mempunyai kelemahan. Jika tidak tepat, bisa membatasi kreativitas dan bahkan membingungkan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke interaction types, yaitu cara pengguna berinteraksi dengan sistem. Pertama adalah instruction, yaitu pengguna memberikan perintah kepada sistem seperti menyimpan file atau mencetak dokumen. Kedua adalah conversing, yaitu interaksi sistem percakapan, contohnya chatbot atau asisten suara. Ketiga adalah manipulating, yaitu interaksi langsung seperti drag and drop atau zoom. Direct manipulation membuat pengguna bisa langsung melihat hasil dan tindakan mereka sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya exploring, yaitu pengguna menjelajahi sistem atau lingkungan virtual untuk menemukan informasi. Dan yang terakhir adalah responding, yaitu sistem memberikan respon atau notifikasi secara otomatis kepada pengguna. Pemilihan jenis interaksi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan jenis tugas yang dilakukan. Selain itu, ada juga interface style, yaitu bentuk tampilan yang digunakan seperti menu, komen, atau gestur. Kemudian ada paradigma, yaitu pendekatan umum dalam desain interaksi. Contohnya seperti ubiquitous computing dan Internet of Things. Visions adalah gambaran masa depan teknologi yang menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada teori, models, dan framework. Teori digunakan untuk memahami perilaku pengguna, models untuk menyederhanakan sistem, dan framework sebagai panduan dalam desain. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa conceptualizing design adalah tahap penting dalam HCI, karena dengan memahami masalah pengguna dan cara interaksi, kita bisa membuat sistem yang lebih efektif, kemudian digunakan dan sesuai kebutuhan. Sekian untuk materi yang berjudul Conceptualizing Interaction Design kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Andika Setiawan dengan NIM yang sama, yaitu 23212602, namun dengan judul materi yang berbeda, yaitu Cognitive Aspects. Pertama, kita masuk ke pengertian kognisi. Kognisi adalah proses mental seperti berpikir, mengingat, belajar, dan memahami sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kognisi sangat penting dalam HCI karena sistem yang kita buat harus menyesuaikan dengan cara berpikir manusia. Jika tidak sesuai, maka pengguna akan kesulitan menggunakan sistem tersebut.
Kognisi terbagi menjadi dua jenis, yaitu eksperimental dan reflektif. Eksperimental itu bersifat cepat dan otomatis, misalnya saat kita menggunakan klik sesuatu tanpa berpikir panjang. Sedangkan reflektif lebih lambat karena melibatkan pertimbangan, misalnya saat kita mengambil keputusan yang penting. Kemudian ada attention atau perhatian. Attention adalah kemampuan kita untuk fokus pada satu informasi di antara banyak hal. Oleh karena itu, dalam desain yang terbuka, kita perlu mengarahkan perhatian pengguna, misalnya dengan warna yang mencolok, ukuran teks, atau animasi. Selanjutnya adalah multitasking. Banyak yang berpikir multitasking itu efektif, padahal sebenarnya bisa menurunkan fokus dan meningkatkan kesalahan. Jadi dalam desain sistem sebaiknya kita tidak membuat pengguna melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Berikutnya adalah perception atau persepsi, yaitu bagaimana manusia memahami informasi dari apa yang dilihat atau apa yang dia dengar. Karena itu desain harus dibuat jelas dan mudah dipahami, seperti teks yang terbaca dengan baik dan warna yang tidak membingungkan. Selanjutnya kita masuk ke memori atau memori pakai I kalau bahasa Inggris. Memori adalah kemampuan manusia untuk menyimpan dan mengingat informasi. Dalam memori ada dua jenis, yaitu recall dan recognition. Recall adalah mengingat tanpa bantuan, sedangkan recognition itu mengenali, misalnya dari menu atau dari sebuah icon. Selain itu, kapasitas memori manusia juga terbatas sehingga kita tidak boleh memberikan terlalu banyak informasi. Oleh karena itu, desain mengurangi beban memori pengguna dengan membuat sistem yang sederhana dan mudah dipahami. Karena keterbatasan memori tadi, pengguna biasanya mengelola informasi dengan cara menyimpan dalam folder atau menggunakan fitur pencarian. Maka dari itu, sistem harus menyediakan fitur yang membantu pengguna menemukan kembali informasi dengan mudah. Selanjutnya adalah learning atau pembelajaran. Manusia cenderung lebih mudah belajar dengan cara mencoba langsung dibandingkan hanya membaca. Karena itu, sistem yang baik harus mendukung pembelajaran melalui eksplorasi dan interaksi langsung. Selain itu, kemampuan membaca, mendengar, dan berbicara setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman membaca, dan juga yang lebih suka mendengar. Oleh karena itu, muncul teknologi seperti voice interface, misalnya Siri, atau Google Assistant, yang memudahkan interaksi menggunakan suara. Berikutnya adalah problem solving, yaitu proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan terbaik. Dalam proses tersebut, pengguna biasanya memiliki mental model, yaitu gambaran di dalam pikiran mereka tentang bagaimana suatu sistem bekerja. Jika mental model ini sesuai dengan sistem, maka pengguna akan lebih mudah menggunakannya. Namun, sering terjadi kesenjangan yang disebut gulf of execution dan gulf of evaluation. Gulf of execution adalah jarak antara apa yang ingin dilakukan pengguna dengan apa yang bisa dilakukan sistem. Sedangkan gulf of evaluation adalah jarak antara hasil dari sistem dengan pemahaman pengguna. Tugas desainer adalah memperkecil kedua jarak ini. Distributed external. Selanjutnya adalah konsep distributed cognition, yaitu bahwa proses berpikir tidak hanya terjadi di otak tetapi juga melibatkan alat dan lingkungan. Contohnya seperti kita menggunakan catatan atau to-do list yang termasuk dalam external cognition. Selain itu ada embodied interaction, yaitu interaksi yang melibatkan tubuh seperti sentuhan atau gestur pada smartphone. Dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa aspek kognitif sangat penting dalam desain sistem. Karena dengan memahami cara berpikir manusia, kita dapat membuat sistem yang lebih mudah digunakan, efektif, dan nyaman bagi pengguna. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengar kedua materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan agak ribet dalam berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk hari di saya ya.